Malam pertama setelah menikah, suamiku membawa sebuah koper lalu berkata pelan, "Mulai malam ini, kita tidur di kamar yang berbeda. Namun, sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, lalu tuliskan di kolom komentar, kalian sedang menonton kisah ini dari kota mana? Semoga Allah selalu menjaga kalian dan keluarga dimanapun berada. Amin." Ponsel Alvin Mahendra bergetar tepat ketika ia keluar dari ruang rapat direksi Mahardika Corporation. Nama Bu Ratih muncul di layar. Alvin langsung mengangkatnya. "Ibu," suara di seberang terdengar pelan. "Alvin, ayahmu masuk rumah sakit lagi." Langkah Alvin langsung terhenti. "Bagaimana kondisinya?" "Dokter masih memeriksa." "Ibu tunggu kamu. Aku berangkat." Alvin memutus sambungan telepon. Map yang tadi masih berada di tangannya langsung diserahkan kepada sekretaris. "Tunda semua jadwal sore ini." "Baik, Pak." Tidak sampai 1 jam kemudian, mobil hitam yang dikendarainya berhenti di halaman Rumah Sakit Permata Kasih. Langkah Alvin cepat namun wajahnya tetap datar. Ia sudah terlalu sering datang ke rumah sakit itu dalam beberapa bulan terakhir. Di ruang perawatan VPI, Pak Surya terbaring dengan selang infus di tangan. Wajah pria yang puluhan tahun membangun Mahardika Corporation itu tampak jauh lebih pucat. Bu Ratih berdiri di samping ranjang. Matanya sembab begitu Alvin masuk. Dokter jantung yang menangani Pak Surya ikut keluar dari ruang pemeriksaan sambil membawa hasil rekam jantung. Untuk sementara kondisi Pak Surya sudah stabil. Dokter berhenti sejenak. "Bagaimana, dokter?" Bu Ratih bertanya dengan suara pelan. Dokter menghembuskan napas. Fungsi jantung beliau terus menurun. Yang paling penting sekarang adalah menjaga kondisi emosinya. Jangan sampai beliau mengalami tekanan yang berat. Dokter mengangguk sopan lalu meninggalkan ruangan. Keheningan segera memenuhi ruang perawatan. Pak Surya membuka mata perlahan. Tatapannya langsung mencari Alvin. "Ayah, cuma punya satu keinginan." Alvin menarik kursi, duduk di samping ranjang. "Jangan bahas itu lagi ya." Pak Surya tersenyum tipis. "Sudah 5 tahun. Jari Alvin perlahan mengepal. Bayangan pelaminan yang kosong kembali muncul di kepalanya. Gedung sudah dihias, undangan sudah tersebar, keluarga besar sudah berkumpul. Namun sehari sebelum akad, Bianca Larasati memilih pergi. Bukan sendirian. Ia pergi bersama pria lain demi kepentingan bisnis keluarganya. Hari itu bukan hanya pernikahan yang batal. Kepercayaan Alvin kepada cinta ikut runtuh. Sejak saat itu, hidupnya hanya berisi pekerjaan. "Aku tidak akan menikah." Jawabannya tenang namun tidak memberi ruang untuk dibantah. Bu Ratih mendekat. "Alvin, ibu tidak ingin mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya." Alvin mencium tangan. Ayah dan ibunya lalu berdiri. Pintu ruangan tertutup perlahan. Pak Surya memejamkan mata. "Ayah ingin melihat dia bahagia sebelum waktuku habis." Bu Ratih menggenggam tangan suaminya. "Aku akan berusaha." Sementara itu, di sebuah musala sederhana yang berada di pinggir kota Yogyakarta, Aisyah Humaira baru saja menutup kelas mengajinya. Anak-anak bergantian mencium tangannya. "Assalamualaikum, Bu Guru." "Waalaikumsalam." "Hati-hati di jalan." Senyumnya selalu sama, hangat dan tenang. Hijab sage green yang dikenakannya tampak sederhana. Setelah semua murid pulang, Aisyah merapikan mushaf Al-Quran. Ia memasukkannya ke lemari kayu, lalu berjalan menuju rumah singgah Cahaya Insani. Di tempat itu, beberapa relawan sedang menyiapkan makan siang untuk para lansia. Aisyah langsung menggulung lengan bajunya tanpa diminta. Ia membantu memotong sayuran, menyusun obat-obatan, lalu menghampiri seorang relawan lansia yang sedang kesulitan mengangkat kardus bantuan. "Biarkan saya saja, Bu. Nanti punggung ibu tambah sakit." Wanita itu tersenyum. "Kamu selalu mendahulukan orang lain." Aisyah ikut tersenyum. "Semoga Allah memudahkan semuanya." Tak jauh dari halaman rumah singgah, sebuah mobil berhenti. Bu Ratih memperhatikan semua itu dari balik kaca. Ia tidak melihat perempuan yang sedang berusaha tampil baik. Ia melihat seseorang yang memang terbiasa berbuat baik. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan. Semua mengalir begitu saja. Bu Ratih menghembuskan napas pelan.
Dalam hatinya satu nama terus terlintas. Aisyah. Sore harinya, Bu Ratih datang ke rumah keluarga Aisyah. Rumah itu sederhana. Halamannya dipenuhi tanaman bunga, udara terasa sejuk. Setelah berbincang beberapa menit, Bu Ratih meletakkan cangkir teh di atas meja. Sebenarnya ada tujuan lain kedatangan? Saya, ayah dan ibu Aisyah saling berpandangan. Bu Ratih tersenyum sopan. Saya ingin melamar Aisyah untuk putra saya. Ruangan mendadak sunyi. Putra ibu, Alvin Mahendra? Iya. Saat itulah Aisyah masuk sambil membawa sepiring pisang goreng hangat. Langkahnya terhenti. Ibunya memandang lembut. Nak, Bu Ratih datang melamarmu. Jari Aisyah sedikit bergetar. Ia meletakkan piring perlahan. Tatapannya berpindah kepada Bu Ratih. Wanita itu tersenyum hangat. Ibu tidak datang membawa jawaban. Ibu hanya datang meminta kesempatan. Kalau kamu menolak, ibu akan menghormatinya. Aisyah hanya menundukkan kepala. Sore itu ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Malam harinya setelah salat Isya, ibu Aisyah masuk ke kamar. Beliau membawa mukena putih yang baru selesai dilipat. Mukena itu diletakkan di atas tempat tidur. Ibu tidak akan memaksamu, Aisyah. Ia mengangkat wajah. Kalau hatimu belum siap, ibu akan menolak lamaran itu. Air mata mulai menggenang. Ibunya menggenggam kedua tangannya. Kalau nanti kamu punya rumah sendiri, ibu hanya ingin kamu tetap menjadi perempuan. Baik seperti hari ini. Aisyah memeluk ibunya erat. Tidak ada isak yang keras. Hanya pelukan panjang. Beberapa menit kemudian Aisyah mengambil mukena itu. Ia berdiri di atas sajadah. Usai mengucapkan salam, kedua tangannya terangkat. Ya Allah, kalau ini jalan yang Engkau pilih, mudahkan langkah hamba. Kalau bukan, berikan hati yang ikhlas menerimanya. Keesokan paginya, Aisyah menemui kedua orang tuanya. Aisyah menerima. Bukan karena nama besar Mahardika Corporation. Bukan karena kekayaan, melainkan karena ia percaya setiap takdir Allah selalu membawa hikmah. Jawaban itu segera disampaikan kepada Alvin. Namun pria itu tetap menggeleng. Aku tetap menolak. Bu Ratih menatap putranya. Setidaknya temuilah dia sekali. Aku tidak ingin memberi harapan kepada siapapun. Belum sempat Bu Ratih menjawab, suara benda jatuh terdengar dari ruang tengah. Bruk. Mereka berlari bersamaan. Pak Surya terduduk di lantai. Satu tangannya memegang dada. Napasnya memburu. Alvin langsung menopang tubuh ayahnya. Dokter keluarga datang beberapa menit kemudian. Setelah keadaan mulai tenang, Pak Surya membuka mata. Tangannya yang lemah menggenggam tangan Alvin. Ayah cuma ingin melihat kamu tidak sendirian. Ruangan kembali sunyi. Tatapan Alvin berpindah kepada ayahnya. Lalu kepada Bu Ratih yang diam. Ia menghapus air mata. Ia menundukkan kepala. Napas panjang keluar perlahan. Baik, suaranya hampir berbisik. Aku akan menikah. 2 hari kemudian, Masjid Al-Ikhlas dipenuhi keluarga kedua belah pihak. Ijab kabul berlangsung lancar. Sah, suara para saksi bersahutan. Bu Ratih menangis haru. Pak Surya menutup mata sambil mengucap syukur. Usai akad, Bu Ratih memeluk Aisyah erat. Mulai hari ini, anggap rumah itu rumahmu juga. Insya Allah, Bu. Saat pelukan itu terlepas, Aisyah mencari sosok suaminya. Alvin sudah berjalan lebih dulu menuju pintu masjid. Tidak menoleh, tidak menunggu. Malam itu sesampainya di rumah Mahardika, Alvin masuk ke kamar sambil membawa sebuah koper. Ia meletakkannya di lantai, lalu menatap Aisyah beberapa detik. Mulai malam ini kita tidur di kamar yang berbeda. Alvin mengangkat koper itu. Kemudian melangkah keluar. Pintu kamar tertutup pelan. Aisyah tetap berdiri di tempatnya. Tatapannya jatuh ke arah pintu yang baru saja tertutup. Esok pagi, akankah Alvin mulai menganggap Aisyah sebagai istrinya? Malam pertama di rumah Mahardika berlalu tanpa satu percakapan pun. Pintu kamar yang baru saja ditutup Alvin masih menjadi pusat tatapan Aisyah. Suara langkah kaki pria itu semakin menjauh lalu menghilang. Rumah besar itu kembali sunyi. Aisyah menghembuskan napas pelan. Ia mengusap sudut matanya sebelum duduk di tepi ranjang. Di dalam lemari masih tersusun rapi pakaian pengantin yang belum sempat dibereskan. Ia membuka koper kecil miliknya. Beberapa gamis,
Mukena putih, Al-Quran, tidak banyak barang yang ia bawa. Ia memang datang untuk menjadi istri, bukan untuk memenuhi rumah dengan miliknya. Malam semakin larut. Setelah menunaikan salat, Aisyah mematikan lampu kamar. Sebelum memejamkan mata, ia kembali berdoa. Ya Allah, lembutkan hati kami. Kalau hari ini belum bisa saling menerima, izinkan kami belajar sedikit demi sedikit. Azan subuh berkumandang. Aisyah sudah terbangun bahkan sebelum suara itu terdengar. Ia berwudu, kemudian salat, lalu turun ke dapur. Dapur rumah Mahardika jauh lebih besar daripada dapur di rumah orang tuanya. Namun pagi itu, suasananya terasa asing. Aisyah membuka lemari perlahan, mencari gelas, mencari cangkir, mencari tempat kopi. Sesekali ia berhenti takut salah meletakkan kembali barang-barang yang disentuhnya. Beberapa menit kemudian, aroma kopi mulai memenuhi ruangan. Ia juga menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur dadar, buah potong, tidak berlebihan tetapi cukup hangat untuk memulai hari. Tak lama kemudian, Bu Ratih masuk ke dapur. Beliau tersenyum melihat meja makan yang sudah rapi. "Kamu bangun sepagi ini, Nak?" Aisyah ikut tersenyum. "Belum terbiasa tidur lama, Bu." Bu Ratih mengusap lengan Aisyah pelan. "Terima kasih." Aisyah hanya mengangguk. "Semoga Mas Alvin suka." Kalimat itu membuat Bu Ratih terdiam sesaat. Beliau tahu harapan Aisyah masih sangat sederhana. Beberapa menit kemudian, Alvin turun dari lantai atas. Ia sudah mengenakan kemeja putih, celana kerja hitam. Jam tangan perak melingkar di pergelangan kirinya. Tatapannya langsung menuju meja makan. Aisyah berdiri. "Mas, sarapan sudah siap?" Alvin hanya melirik sebentar. "Terima kasih," hanya 2 kata. Setelah itu ia duduk, menyelesaikan sarapan tanpa banyak bicara. Aisyah diam-diam menuangkan kopi ke cangkir. Meletakkannya di dekat Alvin. Pria itu mengangguk. Tipis lalu kembali menikmati sarapannya. Tak ada percakapan lain. Beberapa menit kemudian Alvin berdiri. Ia mengambil jas kerjanya yang sudah disiapkan Aisyah di sandaran kursi. Tanpa sadar ia sempat memperhatikan jas itu. Licin dan rapi. Tak ada lipatan sedikit pun. Namun ia tetap tidak mengatakan apa-apa. "Hari ini saya berangkat lebih dulu." "Iya, Mas." Alvin melangkah keluar. Pintu rumah kembali tertutup. Mobilnya perlahan meninggalkan halaman. Aisyah masih berdiri di depan pintu sampai kendaraan itu benar-benar menghilang. Hari berganti. Rutinitas itu terus berulang. Setiap pagi Aisyah bangun sebelum subuh. Memasak, menyeduh kopi, menyiapkan jas kerja Alvin, merapikan meja makan. Sementara Alvin selalu turun dengan langkah yang sama. Sarapan, mengucapkan terima kasih seperlunya, lalu berangkat ke kantor. Malam hari pun tidak jauh berbeda. Alvin sering pulang larut. Kadang setelah rumah benar-benar selesai, kadang saat jam dinding sudah melewati pukul 11 malam, Aisyah tetap menunggunya. Meski hanya untuk memastikan makan malam tersedia dalam keadaan hangat. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi, tidak ada saling menyalahkan, yang ada hanya 2 orang yang tinggal di bawah satu atap, namun masih hidup di dunia masing-masing. Rumah Mahardika perlahan terasa seperti hotel. Tempat untuk singgah, bukan tempat untuk berbagi cerita. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat. Panggilan dari kantor Alvin belum juga berhenti. Bu Ratih sudah masuk ke kamar, Pak Surya juga sudah beristirahat. Aisyah kembali menghangatkan sup yang mulai dingin. Ia melihat jam lalu memandang ke arah pintu. Belum ada suara mobil. Ia mengambil mukena, menunaikan salat. Isya yang tadi tertunda karena membantu Bu Ratih. Setelah selesai berdoa, ia memilih duduk di sofa ruang keluarga. Lampu teras masih menyala. Makanan masih tertutup rapi di meja makan. Sesekali matanya menatap pintu depan. Sesekali kembali ke jam dinding. Rasa kantuk perlahan datang tanpa disadari. Kepalanya bersandar di ujung sofa. Mukena putih masih melekat di tubuhnya. Kedua tangannya terlipat di pangkuan. Ia tertidur hampir tengah malam. Suara mesin mobil akhirnya terdengar memasuki halaman. Alvin turun sambil melepas dasinya. Wajahnya terlihat lelah. Ia membuka pintu rumah perlahan. Suasana begitu hening. Langkahnya berhenti ketika melihat ruang keluarga masih diterangi lampu.
Tatapannya jatuh kepada Aisyah. Perempuan itu tertidur di sofa. Mukena putihnya masih dikenakan. Di meja makan, makanan tersaji rapi. Sup masih berada di dalam panci penghangat. Uapnya nyaris hilang. Alvin berdiri cukup lama. Pandangannya bergantian antara meja makan dan wajah Aisyah yang tertidur pulas. Ia menghembuskan napas pelan. Kemudian mengambil selimut tipis yang terlipat di sandaran sofa. Dengan hati-hati ia menyelimuti tubuh Aisyah. Gerakannya sangat pelan, seolah tidak ingin membangunkannya. Beberapa detik kemudian, Alvin menarik kembali tangannya. Ia menatap wajah Aisyah sesaat lalu mematikan lampu ruang keluarga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan menuju kamarnya. Keesokan paginya, Aisyah terbangun ketika cahaya matahari mulai masuk dari jendela. Ia langsung duduk. Tatapannya jatuh pada selimut yang menutupi tubuhnya. Aisyah terdiam. Semalam ia yakin tidak membawa selimut ke ruang keluarga. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Rumah sudah mulai ramai dengan aktivitas pagi. Jari-jarinya meremas ujung selimut itu pelan. Apa yang menyelimutinya semalam? Beberapa hari sudah berlalu sejak malam ketika Alvin diam-diam menyelimuti Aisyah yang tertidur di sofa. Rutinitas di rumah Mahardika kembali berjalan seperti biasa. Setiap pagi aroma kopi selalu lebih dulu memenuhi ruang makan. Jas kerja Alvin sudah tergantung rapi. Sarapan tersaji tepat waktu. Namun tidak pernah ada percakapan panjang. Alvin hanya duduk beberapa menit, meneguk kopi, lalu berangkat bekerja. Mas, bekalnya? Aisyah menyodorkan tas makan siang. Alvin menerimanya tanpa menatap. Terima kasih, hanya 2 kata. Pintu depan kembali tertutup. Meski singkat, itu adalah ucapan terima kasih pertama yang pernah keluar dari mulut Alvin sejak mereka menikah. Aisyah hanya tersenyum kecil. Ia tidak berharap lebih. Baginya perubahan sekecil apapun patut disyukuri. Siang itu, rumah terasa lebih lengang. Pak Surya sedang beristirahat. Bu Ratih menghadiri pertemuan yayasan. Aisyah memanfaatkan waktu untuk membersihkan ruang kerja Alvin. Ruangan itu selalu rapi, semua map tersusun berdasarkan warna. Pulpen berada pada posisi yang sama. Tidak ada setitik debu di atas meja. Aisyah membersihkan perlahan, berhati-hati agar tidak mengubah letak apapun. Saat mengangkat sebuah buku agenda, sebuah kotak beludru hitam terjatuh dari balik rak. Kotak itu kecil dan sudah sedikit berdebu. Aisyah memungutnya, tatapannya berhenti beberapa saat. Ia tidak langsung membukanya. Jarinya hanya mengusap permukaan kotak itu. Belum sempat rasa penasarannya muncul, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Alvin berdiri di sana. Tatapannya langsung tertuju pada kotak di tangan Aisyah. Wajahnya berubah tegang. Dalam 2 langkah cepat, ia menghampiri. Kotak itu langsung berpindah ke tangannya. Ada yang sedang Mas cari? Suara Aisyah tetap pelan. Alvin tidak menjawab. Ia hanya menggenggam kotak itu lebih erat. Rahangnya mengeras. Napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Ruangan mendadak sunyi beberapa detik berlalu. Alvin membuka laci meja. Kotak itu kembali disimpan. Lalu ia menutup laci dengan pelan. Maaf. Aisyah menundukkan kepala. Aisyah tidak sengaja menemukannya. Alvin masih diam. Tatapannya kosong seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Bayangan 5 tahun lalu kembali memenuhi kepalanya. Kotak itu pernah berisi cincin yang akan ia sematkan kepada Bianca. Cincin yang tak pernah jadi dipakai karena sehari sebelum akad perempuan itu memilih pergi. Sejak hari itu, kotak itu tidak pernah lagi disentuh. Dan kini luka lama itu kembali terbuka. Aisyah melihat perubahan wajah suaminya. Ia tidak bertanya, tidak pula mencoba mencari tahu. Ia hanya mengambil kain lap yang masih berada di atas meja. Aisyah permisi. Baru 2 langkah berjalan, suara Alvin menghentikannya. Kamu tidak penasaran? Aisyah menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Semua orang biasanya ingin tahu. Suara Alvin datar. Aisyah tersenyum tipis. Luka orang lain bukan untuk dipuaskan rasa ingin tahunya. Alvin tetap memandangnya. Aisyah melanjutkan dengan suara yang lembut. Kalau suatu hari nanti Mas ingin bercerita, Aisyah akan mendengarkan. Kalau belum, Aisyah tidak akan bertanya.
Ruangan kembali sunyi. Alvin tidak menemukan rasa ingin tahu di wajah perempuan itu. Tidak ada desakan. Tidak ada upaya membuka masa lalunya. Yang ada hanya penghormatan terhadap batas yang ia buat sendiri. Aisyah sedikit membungkuk. Maaf kalau tadi membuat Mas tidak nyaman. Ia berbalik hendak keluar. Namun langkahnya kembali berhenti. Ia menoleh sebentar. Maaf Mas, Aisyah tidak ingin membuka luka yang belum siap Mas ceritakan. Kalimat itu diucapkan pelan. Lalu Aisyah benar-benar keluar dari ruang kerja. Pintu menutup perlahan. Alvin masih berdiri di tempatnya. Tangannya tetap berada di atas laci tempat kotak cincin itu disimpan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ada seseorang yang mengetahui keberadaan kotak itu. Namun orang itu justru memilih menjaga rahasianya. Alvin menghembuskan napas panjang. Tatapannya beralih ke arah pintu yang baru saja tertutup. Langkah Aisyah sudah tidak terdengar lagi. Tetapi kalimatnya masih bergema di dalam ruang kerja. Luka orang lain bukan untuk dipuaskan rasa ingin tahu. Beberapa hari berlalu sejak Aisyah tanpa sengaja menemukan kotak cincin di ruang kerja Alvin. Kalimat sederhana yang diucapkannya masih teringat jelas. Aisyah tidak ingin membuka luka yang belum siap Mas ceritakan. Ucapan itu muncul begitu saja di kepala Alvin ketika ia menatap layar laptop di ruang kerjanya. Tangannya berhenti di atas papan ketik. Ia menarik napas pelan lalu kembali memaksa dirinya fokus pada laporan yang menumpuk. Baginya, semua itu tidak penting. Hanya ucapan biasa. Tidak lebih. Pagi di rumah Mahardika selalu dimulai sebelum matahari terbit. Lampu dapur sudah menyala. Aroma bawang yang ditumis bercampur dengan wangi teh hangat memenuhi ruangan. Aisyah mengenakan celemek sederhana di atas gamis rumahnya. Hijab sage green menutupi rambutnya dengan rapi. Sesekali ia mengecek sup yang sedang dimasak, lalu menyiapkan obat untuk Pak Surya. Tak lama kemudian, Bu Rati masuk ke dapur. Kamu bangun lagi sebelum subuh, Nak? Aisyah tersenyum kecil. Sudah terbiasa, Bu. Bu Rati mengusap lengan menantunya pelan. Jangan terlalu capek. Insya Allah tidak, Bu. Di meja makan, secangkir kopi dan teh hangat sudah tersaji di sampingnya. Jas kerja Alvin sudah tergantung rapi. Tidak ada yang meminta semua itu. Namun setiap pagi selalu tersedia. Pak Surya duduk di teras menikmati udara pagi. Aisyah datang membawa obat dan segelas air hangat. Sudah waktunya diminum, Pak. Pak Surya tersenyum. Kalau kamu yang mengingatkan, Bapak jadi tidak bisa lupa. Aisyah ikut tersenyum. Ia membantu menyelimutkan kaki Pak Surya. Tak lama kemudian, satpam membuka gerbang ketika mobil pengantar sayur datang. Pagi Pak Hadi. Pagi juga Bu Aisyah. Sehat? Alhamdulillah. Percakapan singkat itu selalu terjadi hampir setiap hari. Bahkan para asisten rumah tangga mulai lebih sering tersenyum sejak Aisyah tinggal di rumah itu. Bu, biar saya yang angkat. Aisyah mengambil beberapa kantong belanja dari tangan salah seorang. ART, nanti punggung Mbak sakit. ART itu tersenyum malu. Terima kasih, Bu. Rumah yang dulu hanya dipenuhi. Langkah kaki pelayan kini mulai terdengar lebih hidup. Ada suara tawa kecil, ada sapaan, ada aroma masakan yang selalu berganti setiap hari. Suatu sore, Alvin pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Mobilnya berhenti di halaman. Begitu turun, ia mendengar suara tawa pelan dari arah taman belakang. Alvin melangkah tanpa suara. Di sana Pak Surya sedang duduk di kursi taman. Bu Ratih menemani di sampingnya. Dan Aisyah sedang menuangkan teh hangat ke dalam 3 cangkir. Mereka berbincang ringan, Pak Surya sesekali tertawa. Tatapan Alvin berhenti beberapa detik. Rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi sekaku beberapa minggu lalu. Ia masuk ke dalam rumah tanpa menghampiri mereka. Namun bayangan suasana hangat di taman terus terbawa sampai ke kamar. Ia membuka dasi lalu menggeleng pelan. Ini tidak berarti apa-apa. Kalimat itu diucapkannya pelan kepada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Alvin tetap berangkat paling pagi dan pulang paling malam. Tetapi kini tanpa sadar, matanya lebih sering mencari satu sosok. Saat melewati dapur, saat masuk ruang makan, saat melintasi ruang keluarga. Kalau Aisyah sedang membantu Bu Ratih, Alvin melihat sekilas sebelum berjalan lagi. Kalau Aisyah sedang merawat Pak Surya, langkah Alvin melambat beberapa detik. Tidak ada percakapan panjang.
Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Hanya tatapan-tatapan singkat yang semakin sering terjadi. Namun Alvin selalu buru-buru mengalihkan pandangan. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Lampu ruang tamu masih menyala. Aisyah baru saja selesai membereskan dapur ketika suara mobil. Alvin terdengar memasuki garasi. Ia segera menuangkan teh hangat. Pintu terbuka. Alvin masuk dengan langkah berat. Wajahnya pucat, jas kerjanya sedikit basah terkena hujan. "Mas," belum sempat kalimat itu selesai, tubuh Alvin sedikit limbung. Tangannya menahan dinding. Napasnya terdengar berat. Aisyah mendekat. "Panas sekali." Alvin mencoba berdiri tegak. "Hanya kecapean." Baru beberapa langkah menuju tangga, tubuhnya kembali goyah. Aisyah segera menopang lengannya. "Mas, pelan-pelan." Alvin tidak lagi membantah. Malam itu, demam Alvin terus naik. Aisyah mengganti kompres berkali-kali. Handuk yang mulai hangat segera diganti dengan yang baru. Teh hangat di meja tidak sempat disentuh. Sesekali Aisyah mengecek suhu tubuh. Alvin lalu membacakan doa dengan suara lirih di samping ranjang. "Ya Allah, angkatlah sakitnya. Berikan kesembuhan untuk suami hamba." Suara hujan di luar perlahan mereda. Jam terus bergerak menuju dini hari. Aisyah tetap bertahan. Matanya mulai berat. Namun setiap kali kompres mulai menghangat, ia kembali bangun untuk menggantinya. Menjelang subuh, suhu tubuh mulai turun. Aisyah menghembuskan napas lega. Tangannya masih menggenggam tangan Alvin. Kepalanya perlahan bersandar di sisi tempat tidur. Tak lama kemudian ia tertidur. Cahaya matahari pagi masuk melalui celah gorden. Alvin membuka mata perlahan. Tubuhnya masih lemas, namun demamnya sudah jauh berkurang. Pandangannya jatuh pada sosok yang tertidur di samping ranjang. Wajah Aisyah terlihat lelah, masih mengenakan hijab yang sedikit bergeser. Satu tangannya tetap menggenggam tangan Alvin. Alvin menatap genggaman itu cukup lama. Jarinya bergerak pelan, ia bisa saja menarik tangannya. Namun ia tidak melakukannya. Tatapannya kembali mengarah ke wajah Aisyah sesaat. Sunyi memenuhi kamar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alvin merasakan bahwa dirinya tidak lagi benar-benar sendirian. Keesokan harinya, Alvin sudah kembali berada di ruang kerjanya di kantor. Tumpukan dokumen memenuhi meja. Rapat berjalan seperti biasa. Namun beberapa kali pandangannya berpindah ke arah jam dinding. Seorang manajer masih menjelaskan laporan. Alvin menutup laptopnya perlahan. Sisanya besok. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Beberapa staf saling berpandangan heran. Selama bertahun-tahun Alvin selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor. Hari itu berbeda. Ia berdiri, mengambil jas kerjanya, lalu melangkah keluar lebih awal dari biasanya. Hari setelah Alvin pulang lebih awal dari kantor terasa berbeda. Pagi itu Aisyah sudah selesai menyiapkan sarapan ketika Alvin turun dari lantai atas. Biasanya pria itu hanya mengambil kopi lalu langsung berangkat. Kali ini langkahnya berhenti di depan meja makan. Tatapannya berpindah ke semangkuk sup hangat, telur dadar dan sepiring buah yang tersusun rapi. Aisyah berdiri beberapa langkah dari sana. "Mas, sarapannya sudah siap." Alvin menarik kursi. Duduk tanpa banyak bicara, ia mulai menyendok sup perlahan. Aisyah kembali ke ruang tengah, memberi ruang seperti biasanya. Beberapa menit berlalu. Suara sendok yang menyentuh mangkuk menjadi satu-satunya bunyi di ruangan. Saat Alvin selesai makan, ia berdiri sambil merapikan jasnya. Supnya enak, kalimat itu sangat singkat, hampir terdengar datar. Namun tangan Aisyah yang sedang menuang teh berhenti sejenak. Ia menoleh, senyum kecil muncul di wajahnya. Alhamdulillah. Alvin hanya mengangguk tipis lalu berangkat bekerja. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, namun ada banyak hal kecil yang berubah. Sesekali Alvin pulang sebelum larut malam. Ia tidak lagi langsung masuk kamar. Ia duduk beberapa menit di ruang keluarga. Kadang menemani Pak Surya menonton berita. Kadang mendengarkan Bu Ratih bercerita tentang tanaman yang baru berbunga di halaman. Aisyah tetap seperti biasa, tidak banyak bicara. Tidak berusaha menarik perhatian. Ia hanya menyuguhkan teh hangat ketika Alvin duduk. "Lumayan dingin malam ini, Mas." "Terima kasih."
Jawaban Alvin masih singkat, namun kini selalu ada. Pak Surya memperhatikan perubahan kecil itu dari balik koran yang sedang dibacanya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Suatu malam, hujan kembali turun. Aisyah sedang membereskan dapur ketika Alvin masuk. "Mah, sudah makan belum?" Aisyah hangatkan dulu. Beberapa menit kemudian meja makan kembali terisi. Alvin makan perlahan. Sesekali matanya memperhatikan Aisyah yang sibuk mengelap meja dapur. Tidak ada percakapan panjang. Namun keheningan di antara mereka tidak lagi terasa canggung. Sebelum naik ke kamar, Alvin berhenti. "Besok jangan masak terlalu banyak." Aisyah sedikit bingung. "Kenapa, Mas?" "Takut capek." Kalimat itu keluar begitu saja. Alvin sendiri tampak seperti baru menyadarinya. Ia segera berbalik naik ke lantai atas. Aisyah memandang punggung suaminya lalu tersenyum pelan. Rutinitas itu terus berulang. Pagi, kopi, jas kerja yang sudah disetrika, teh hangat saat malam, obat untuk Pak Surya. Percakapan singkat dengan Bu Ratih. Rumah, Mahardika yang dulu sunyi, kini memiliki suara-suara langkah. Suara tawa kecil, suara pintu dapur, suara sendok yang saling beradu. Tidak ramai, tetapi hangat. Alvin mulai terbiasa dengan semuanya. Bahkan suatu sore ketika rapat selesai lebih cepat, ia tidak langsung membuka laptop lagi. Ia melihat jam tangan, lalu tanpa sadar tersenyum tipis. "Aku pulang." Kalimat itu membuat sekretarisnya sedikit bergegas membereskan berkas. "Masih ada beberapa berkas?" "Besok." Alvin mengambil jasnya. Langkahnya terasa lebih ringan dibanding biasanya. Mobil Alvin memasuki halaman rumah menjelang maghrib. Begitu pintu terbuka, rumah terasa sangat tenang. Tidak ada aroma masakan. Tidak terdengar suara Bu Ratih berbincang dengan Aisyah. Dapur juga gelap. Alvin meletakkan tas kerjanya. Bu Ratih keluar dari ruang tengah. "Oh, Alvin sudah pulang. Aisyah di mana?" Pertanyaan itu keluar spontan. Bu Ratih tersenyum kecil. "Hari ini dia izin menjadi relawan seharian di Rumah Singgah Cahaya Insani. Katanya ada kegiatan bakti kesehatan." Alvin mengangguk pelan. "Oh, hanya itu jawabannya." Ia berjalan menuju ruang makan. Meja makan kosong, tidak ada teko teh hangat, tidak ada makanan yang biasanya masih disimpan di penghangat. Kursi yang biasa ditempati Aisyah juga kosong. Alvin berdiri cukup lama. Tatapannya berkeliling ruangan. Persis seperti beberapa minggu setelah pernikahan mereka. Ia membuka kulkas. Ada beberapa bahan makanan yang sudah disiapkan. Hanya belum sempat dimasak. Alvin kembali menutup pintu kulkas. Lalu tanpa sadar menghembuskan napas panjang. Malam semakin larut. Hujan tipis mulai turun. Lampu teras masih menyala. Alvin beberapa kali melihat ke arah gerbang dari balik jendela ruang tamu. Jam dinding bergerak pelan. Pukul 8 malam. Pukul 8.30. Pukul 9. Baru terdengar suara mobil memasuki halaman. Pintu terbuka. Aisyah masuk sambil membawa tas kain dan beberapa kardus. Obat yang belum sempat diturunkan. Hijabnya sedikit basah terkena gerimis. "Maaf Bu, acaranya selesai lebih malam." Belum sempat Bu Ratih menjawab. Alvin sudah berdiri di dekat pintu. Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Aisyah tersenyum kecil. "Mas sudah makan?" Alvin menggeleng pelan. "Belum, Aisyah masakan sebentar." Tanpa berganti pakaian, Aisyah langsung menuju dapur. Tak lama kemudian terdengar suara wajan dipanaskan. Aroma bawang putih mulai memenuhi rumah. Alvin tetap berdiri di ruang makan. Sudut bibirnya bergerak sangat tipis. Baru malam itu ia menyadari sesuatu yang ia rindukan sejak pulang tadi. Bukan sekadar rumah yang hangat, melainkan kehadiran seseorang yang diam-diam telah mengisi setiap sudut rumah itu. Saat semangkuk mie hangat akhirnya tersaji di depan Alvin, ponsel Aisyah tiba-tiba berdering. Nomor dari Rumah Singgah Cahaya Insani muncul di layar. Aisyah mengangkatnya. Wajahnya perlahan berubah tegang. "Baik, saya segera ke sana." Ia menatap Bu Ratih. "Ada relawan yang membutuhkan bantuan." "Bu, Aisyah izin sebentar." Bu Ratih mengangguk pelan. "Hati-hati nak." Aisyah tersenyum tipis. "Insya Allah." Ia segera berangkat. Alvin hanya memperhatikan dari balik jendela ketika mobil relawan meninggalkan halaman rumah. Malam semakin larut.
Hujan turun semakin deras. Belum genap 1 jam kemudian, ponsel Alvin berdering. Nomor yang tidak dikenalnya muncul di layar. Apakah benar ini suami dari Ibu Aisyah Humaira? Alvin langsung berdiri. Benar, ada apa? Suara di seberang terdengar terburu-buru. Ibu Aisyah mengalami kecelakaan. Saat ini beliau sedang dibawa ke rumah sakit Permata Kasih. Alvin hampir tidak ingat bagaimana ia mengemudikan mobilnya malam itu. Hujan turun tanpa jeda. Lampu-lampu jalan memantul di atas aspal yang basah. Tangannya menggenggam setir begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Kalimat dari penelepon tadi terus teriang. Ibu Aisyah mengalami kecelakaan. Jantungnya berdetak semakin cepat. Beberapa menit kemudian, mobilnya berhenti di halaman instalasi gawat darurat. Rumah sakit Permata Kasih. Begitu pintu terbuka, Alvin langsung berlari memasuki lorong rumah sakit. Aisyah Humaira, panggilnya kepada petugas. Perawat segera menunjuk ke arah ruang tindakan. Pasien masih ditangani, Pak. Belum sempat Alvin bertanya lagi. Seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun menghampirinya. Jaket relawan rumah singgah Cahaya Insani yang dikenakannya masih basah oleh hujan. Mas, Alvin? Alvin mengangguk cepat. Saya Rina, relawan yang bersama Bu Aisyah waktu itu. Bagaimana kejadiannya? Rina menarik napas panjang, wajahnya masih pucat. Kegiatan kami sebenarnya sudah selesai. Bu Aisyah sedang dalam perjalanan. Pulang. Ia menunduk. Beberapa saat sebelum melanjutkan. Di depan pasar baru, ada seorang nenek yang kesulitan menyeberang. Hujannya deras sekali. Kendaraan juga masih ramai. Alvin diam. Bu Aisyah langsung turun dari mobil relawan. Beliau memegang tangan nenek itu dan membantu menyeberang. Suara? Rina mulai bergetar. Pas mereka hampir sampai di seberang, ada sebuah mobil melaju cukup kencang. Jalannya licin, mobil itu oleng. Alvin menahan napas. Bu Aisyah sempat mendorong nenek itu sampai selamat. Rina memejamkan mata, tapi beliau sendiri tidak sempat menghindar. Kalimat itu membuat langkah Alvin terasa berat. Di balik pintu ruang tindakan, para tenaga medis masih sibuk. Tak lama kemudian, Bu Rati datang bersama Pak Surya yang duduk di kursi roda. Wajah keduanya dipenuhi kecemasan. Aisyah bagaimana? Tanya Bu Rati. Alvin hanya menggeleng pelan. Belum ada jawaban. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar sambil melepas sarung tangan. Keluarga Bu Aisyah? Alvin langsung menghampiri. Saya suaminya. Dokter mengangguk. Pasien mengalami benturan cukup keras di bagian bahu dan kepala. Syukurlah tidak ada perdarahan besar di otak. Tetapi kami harus melakukan tindakan untuk memastikan kondisinya stabil. Apakah dia akan baik-baik saja, Dok? Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Pintu ruang operasi kembali tertutup. Lampu merah di atasnya masih menyala. Waktu berjalan sangat lambat. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Alvin tidak beranjak sedikit pun dari depan ruang operasi. Bu Ratih berkali-kali mengajaknya makan. Alvin, makan dulu. Pria itu hanya menggeleng. Nanti, Pak Surya juga menepuk bahunya pelan. Kalau kamu sakit, siapa yang menjaga Aisyah? Alvin tetap tidak bergerak. Tatapannya terus tertuju ke pintu ruang operasi. Menjelang tengah malam, lampu operasi akhirnya padam. Dokter kembali keluar. Operasinya berjalan lancar. Semua menghembuskan napas lega. Tetapi pasien masih harus melewati masa observasi 24 jam ke depan. Itu sangat penting. Alvin mengangguk pelan. Terima kasih, Dok. Setelah Aisyah dipindahkan ke ruang perawatan intensif, Bu Rati mengajak Pak Surya pulang untuk beristirahat. Kami kembali besok pagi. Alvin mengantar mereka sampai depan lift. Biar aku yang menjaga. Malam semakin sunyi. Suara hujan masih terdengar dari balik jendela. Di dalam ruang perawatan, hanya terdengar bunyi monitor detak jantung yang berdetak teratur. Aisyah terbaring lemah, perban kecil menempel di pelipisnya. Tangannya dipenuhi selang infus. Alvin menarik kursi perlahan, lalu duduk di samping ranjang. Untuk waktu yang lama, ia hanya memandangi wajah istrinya. Wajah yang selama ini selalu menyambutnya dengan senyum tenang. Wajah yang setiap pagi menyiapkan teh hangat tanpa pernah menuntut balasan. Tanpa sadar, tangannya bergerak pelan. Ia menggenggam tangan Aisyah. Masih hangat. Napas Alvin bergetar. Ia menundukkan kepala.
Suaranya nyaris tidak terdengar. Tolong, kalimat itu terhenti beberapa saat. Jangan tinggalkan aku. Kelopak matanya menutup rapat. Setetes air mata jatuh membasahi punggung tangan Aisyah. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Alvin tidak lagi berusaha menyangkal rasa takut yang memenuhi dadanya. Ia baru menyadari rumah yang selama ini terasa sunyi perlahan menjadi hidup karena kehadiran perempuan itu, dan ia hampir kehilangannya. Menjelang subuh, kelelahan akhirnya mengalahkan tubuh Alvin. Dengan kepala bersandar di sisi ranjang, ia tertidur tanpa pernah melepaskan genggaman tangan Aisyah.